Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Di sini kami dari media Islam Cipta Harja pada kali ini bertemu dan bersilaturahmi dengan salah satu tokoh dari organisasi Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia Desa Cipta Harja, ya. Komisi Seni Budaya Islam. Komisi Seni Budaya Islam. Di sini kami akan sedikit berbincang mengenai beberapa hal yang terkait dengan salah satunya seni budaya Islam di Cipta Harja, ya. Bagaimana nanti perkembangannya dari awal sampai akhir, ya, nanti kita akan bahas lah lebih detailnya, panjang lebarnya bagaimana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ini adalah salah satu nama dulu mungkin ya. Ya, silakan. Nama saya lengkapnya Lutfi Burhani Azhar. Ya. Perkenalan mungkin langsung. Boleh dari latar belakang keluarga, Iya. misalkan dari pendidikan atau apa, ya. Keluarga saya kebetulan ayah saya pegawai negeri sipil di perseroan terbatas Pos Indonesia, PT Pos Indonesia. Sekarang pensiun, ya, sudah pensiun, ya. Ibu saya guru sekolah menengah pertama, terakhir di SMPN 4 Cipatat, pensiun. Sekarang juga sudah pensiun juga. Saya sendiri lahir di Sukabumi tanggal 19 September tahun 1992, yang usianya mungkin sekarang 34 tahun. 34 tahun. Oh. Nah, ini senior saya ini. Udah senior. Kemudian saya dulu tinggal tidak di Cipta Harja, tapi di Desa Mandalasari, di Kampung Cisadang. Saya memulai pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Almadiyah, Bubakan, Bandung, Desa Raja Mandala. Kulon. Ya, Raja Mandala. Kemudian lanjut sekolah dasar Raja Mandala Kulon 1, lanjut SMP sekolah menengah pertama Negeri 1 Cipatat, lanjut lagi ke Aliyah Manbaul Ulum, Asidikiyah, pondok pesantren Asidikiyah. Di mana itu? Jadi masuk ke dunia pesantren. Oh, di mana Jakarta. itu? Jakarta. Asidikiyah Pusat. Dicek nih. Dan Kiai Haji Nur Iskandar SI Al-Maghfurlah. Tapi nggak lama, cuma 8 bulan, nggak betah, keluar. Kenapa nggak betah? Kenapa? Oh, biasa dulu tuh ada sengketa angkatan, gitu iya. ceritanya. Antar angkatan berperang lah gitu. Nah, kemudian ke Aliyah Raja Mandala 2 minggu di sana, nggak betah juga karena hati tuh pengen pesantren, pengen bisa baca kitab kuning ceritanya. Oh, gitu. luar biasa. Nah, terus ke pesantren Jambu Dipa Cianjur, Warung ya. Padang. 2 bulan itu nggak lama, nggak betah juga. Di Jambu Dipa itu banyak ya pesantren, Iya. walaupun satu Darul wilayah. Falah. Darul Falah. Nah, kemudian ke Jambu Dipa, Pasir Angin, Kertamukti. Nah, itu 8 bulan sambil sekolah aliyah di Asyifa. Dulu itu pengurusnya udah Ustadz itu, Ustadz Didin bukan? Oh iya, udah. Ustadz Didin. Ustadz Didin Jalaluddin. Ustadz Didin itu salah satu pengurus senior di MWCNU Kecamatan Cipatat. Iya. Guru saya itu. Oh iya, guru kita semua berarti ya. Kemudian udah dari aliyah Asyifa lanjut ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan sastra Tahun Arab. berapa tuh? Seingat kan? 2009. 2009. Sambil pesantren di Nurul Amanah 8 bulan tuh. Kuliah cuma 2 tahun lagi nggak lulus. 2 tahun 2 katanya. tahun nggak lulus sekolah. Bukan nggak lulus, kayaknya di DO kan. Nah, Jadi materinya terlalu gampang. iya. Nah, terus karena hati pengen bisa bahasa Arab, ya saya kursus di Al-Imarot Inhopteng di Masih Al-Imarot di Bandung, ya? Iya, di kota Masih Bandung. di kota Bandung. Jalan Inhopteng. Nah, 2 tahun setengah nggak bikin makalah, nggak punya ijazahnya, nggak punya apa legalisasinya. Kemudian masuk ke sekolah tinggi ilmu tarbiyah
Nurul Hikmah Cianjur dan Cianjur. lulus sarjana pendidikan Islam di sana. Di sana ya. Alhamdulillah tahun 2018 saya berangkat ibadah haji di sana. Oh, alhamdulillah. Ini Tahun- punya gelar udah haji. Mudah-mudahan mabrur ya hajinya ya. Amin, amin, amin. Dan tahun 2025 saya menikah dengan saudari. Sudah menikah ya. Di Daningsi. Alhamdulillah, semoga berarti masih Gitu, pengantin Pak. baru nih. Bulan Masih kemarin pengantin Desember, baru. Desember, iya. Masih pengantin baru ya. Minta doanya ke Amin, teman-teman amin. semua, semoga pernikahannya sakinah, mawadah dan warahmah. Amin, amin, amin. Setelah kembali nih ke latar belakang tadi Bang Haji yang katanya beres kuliah di apa STAI STIT. STIT Nurul Hikmah. Nurul Hikmah itu ya. Iya. Itu tahun berapa tuh? 2013 Beres itu. ya. Nah, Setelah itu ada kegiatan kerja atau apa gitu? ngajar di sekolah. Terus tahun 2015 saya pindah ke sini ke Cipta Harja. Ciptaya. Tepatnya Oh. di Kampung Andir, RT 1 RW 14 nomor 27. Kenapa pindah? Karena dulu ceritanya ayah saya pengen rumah yang masuk mobil gitu, makanya di Kalau sana dijual. Di Mandalasari itu Nggak nggak masuk mobil gitu, ya. pengen. Makanya pindah ke sini ke Cipta Harja. Iya. Nah, tahun 2016 mulai itu saya merambah atau dekat sama anak-anak musik di Bandung. Saya kursus biola dulu di Purwacaraka. Nah, kemudian ya asalnya kan saya nggak suka seni ya, nggak suka seni musik, apalagi musik ya gitu ya. Nah, udah dari situ saya jadi cinta, jadi suka gitu, suka seni musik, Penikmat seni dan juga pengamal ya. pengamal. Ya dulu waktu kecil kan belajar musim nasid dulu, Pak. Yang waktu tenar tuh nama-nama Raihan, Hijaz, Iya, gitu kan, iya. tim nasid. Saya juga kalau zaman pesantren sih kalau musik-musik Islam itu aja sih. Iya. Raihan Hijaz itu. Iya. Ya. Nah, 2016 gabung. Nah, basic itu karena di Cipatat ini khususnya di Cipta Harja booming ya perkusi gitu kan, banyak ustadz-ustadz yang pengen nih punya grup hadroh atau grup terbangan gitu kan. Di situ saya sharing beberapa lokasi lah di Cipta Harja, Talun RW 8, di kampung saya sendiri di Andir, ada 2 grup di Andir, terus di kampung sekolah RW 4. Nah, sebelum ke situ nih, kan Mang Haji itu lebih ke seni budaya Islam nih Iya, di Cipta Harja itu, Iya. lewat ya perkembangan Islamnya itu Iya. lewat seni budaya Islam. Iya. Nah, pernah ikut organisasi apa aja nih selama di Cipta Harja? Saya Dari tahun kebetulan 2015 ya? Iya. Di 2015 di Dewan Kemakmuran Masjid Jami setempat aktif di ya, situ. yang Di Karang Taruna bantu-bantu, Ya. di Nahdlatul Ulama juga bantu-bantu, di ya khususnya sih saya lebih cenderung di Majelis Ulama Indonesia di jadi Cipta Harja. MUI-nya ya. Yang tahun masa bakti sebelumnya saya jadi wakil sekretaris. Sekretaris. Nah, untuk yang sekarang jadi seni budaya Islam. Sebenarnya sih turun jabatan ya, tapi Iya, benar-benar. tapi lebih kena gitu ke hati, lebih enjoy gitu. Lebih enjoy karena Basicnya Seni suka. ya. Iya, gitu. Nah, keliling dulu kan sebenarnya main nggak bisa, cuman sharing gitu. Sharing keliling dari kampung-kampung gitu, sharing. Itu yang pertama kali ya kita sharing tentang musik itu ke mana tuh, ke majelis mana tuh? Masih Itu ingat kan? yang pertama, yang ini mah yang di Talun, Yang di di Talun. Ustadz oleh Solihin, Ustadz oleh Solihin. Majelis Taklim Nihayatul Huda Nihayatul kalau nggak Huda. salah ya, Iya. Nihayatul Huda ya, Nihayatul Huda, ya. Nihayatul Huda ya. RW 8 Iya, ya. karena itu Ustadz oleh Solihin pengen masuk dunia panggung, dia pengen mengikuti zaman lah, jadi ada pemain perkusi Iya. di belakangnya gitu. Ya, Gitu. memang sih dulu kan pidato tuh ya, Iya. salah satu Iya. agar menarik minat Benar. mustami ya, dengan Iya. salah satunya dengan musik sih kalau Iya, dulu itu menarik masyarakat lah. menarik masyarakat. Eh. Kalau zaman dulu kan musik
paling ada terbangan ya. Iya, Zaman dulu sama terbangan, ini Tanggung Ibu-Ibu. Gambus. Oh iya, Nah, Qasidah ya. Qasidah. Qasidah. Nah, Iya. kalau Mang Haji itu ngajarnya apa? Sharing-sharing itu. Saya cenderung semua bidang. Semua bidang. Semua Oh, bidang. jadi bukan Nah, hanya hadrong Nah ya. itu dia jadi pembuka. Nah yang lain jadi karena sebenarnya saya nggak bisa tapi suka dan mencintai gitu. Jadi contoh ada job, oh ini ada lomba nih, kita share, kita Iya. kasih tahu. Oh ini ada yang hajatan. Katanya pernah Oh. juara ya? Oh iya yang di Yang tahun grup Talun itu iya, pernah karena juara ya? di waktu itu festival di Ngamprah. Ampra. Karena ya Juara, itu juara berapa? juara kedua. Juara Juara. luar biasa. Dari hasil sharing Iya. bisa juara Iya. 2 di tingkat kabupaten mungkin. Iya, Ya, bukan. bukan. Itu jadi skupnya desa, cuman Desa. menerima peserta dari luar. Ya. Nah, boleh nih ya dibuka ya Boleh. sebenarnya. Karena ada nilai plus gini, yang banyak supporternya itu ada nilai lebih. Nah, menangnya menurut saya di situ. Oh. Menangnya tuh karena kita dari sini berangkat 2 mobil. Oh. Biasa. Kalau yang lain nggak sama supporternya, dari sini kan berangkat 2 mobil gitu kan. Alhamdulillah ada nilai tambah itu, jadi juara tuh di situ. Ini berbicara pengalaman ya. Iya. Pengalaman yang berkesan nih ketika Mang Haji kan tadi Iya. menyebarkan syiar Islamnya lewat seni musik itu, mau itu terbangan, Iya. hadroh, Iya. qasidah, apapun itu Iya. yang berkaitan dengan seni musik Islam, Iya. Mang Haji pasti ikut serta. Iya. Nah, ini pengalaman yang paling berkesan nih menurut Mang Haji. Pulang- Kapan dan di mana? Pulang latihan nggak bawa apa-apa jam 2 malam. Jam 2 malam. Di mana Besok, itu ya. bisa di mana tuh? Ya, entah di Talun, entah di daerah lain juga. Pulang latihan nggak bawa apa-apa, ya besoknya capek malah. Atau yang lebih berkesan lagi sih menurut saya sama kondisinya gitu, tapi pulang acara manggung gitu. Kayak kan hajat lembur ya, Iya, ada iya. di kita nih Muharraman, Budaya. Muludan, apa Rajaban, Rajaban, nah gitu. Nggak bawa apa-apa, pulang tengah malam, tapi anak-anak kita bisa tampil gitu lah. Iya. Apalagi tampilnya sama mubalik terkenal. Terkenal. Yang ada. Kalau mungkin kalau dulu ya Iya. cuma ingin tampil ya, Nah, nggak ada honor atau Iya. apa itu. Iya. Tapi ya itu jadi hal yang Jadi paling hal yang berkesan paling ya. berkesan, Justru justru. bisa tampil, bisa Hmm. syiar musik-musik Iya. Islam itu jadi hal yang paling berkesan walaupun tidak ada Oh, iya. honor Iya, atau iya. apa gitu. Terus yang satu lagi panggung ini ada 3 menurut saya ya. Jadi ada panggung lomba, ada panggung hajat lembur yang kayak tadi. Nah, ada panggung hajat nikahan, hajat pribadi lah Hajat gitu pribadi kan. ya. Nah, yang paling berkesan itu ketika kita kalah di hajat di panggung, bukan hajat di panggung ini lomba. Udah latihan habis-habisan. Tapi Kalah lagi. tapi perasaan gimana, nggak sakit hati atau? Ya berusaha nggak sakit hati, orang pada waktu kesana kan pada jago semua gitu kan. Iya, ya benar ya. Gitu. Jadi Ya, kita juga menimbang diri ya. Iya, Menimbang benar. diri mungkin. Udah latihan habis-habisan, kalah lagi Tapi gitu. biasanya jadi motivasi Nah, buat iya. kemajuan Iya. seni Islam. Ya selalu ada cerita lah. Iya, gitu. selalu ada cerita. Gitu. Bahkan Nah, ada juga motong yang sampai berumah tangga personil hadroh dengan personil hadroh lagi ya. iya, iya. Sampai gitu. Iya, saya pernah dengar tuh Ada ceritanya cerita. yang ya ada lah. Sampai ta'aruf, ya jodoh, ya menikah gitu. Ya salah satu hikmah mungkin Iya. ya, di balik seni ada cinta. Jadi bukan cuma cinta musik tapi cinta personal mungkin ya. Iya, gitu. Iya, iya. Ini selanjutnya nih berbicara pengalaman, tentunya kan di Cipta Harja itu keagamaan sangat kompleks di Iya. bidang Iya. bidang musik tentu ada yang Iya, membolehkan, betul, mungkin iya. ada yang melarang. Iya.
bahkan bukan cuma melarang tapi mungkin mengusir atau Jelas. marah-marahnya yang Jelas. ya di luar Iya. Di kebiasaan lah. luar Gimana? maaf ya, di luar hukum Islam aja kan kita latihan buat berisik orang Kak. Jadi ya jangankan contoh lah yang udah, justru seni musik ini akrab di Islam. Eh, contoh aja ngadu lagu lah, istilah ngadu lagu pukul beduk kalau pukul beduk. sahur, kalau awal Ramadan, Iya, kalau benar. pas hari raya kan Hari itu raya, ya pasti. ya kayak Sambil- gitu aja kita buat Sambil berisik takbiran, kampung sambil gitu. ngadu lagi ya. Ya benar. acara kajaban udah memukul alat musik, terus pakai sound system lagi kan, masukin lagi ketua misalnya tuh kan, wah jadi berisik semua ya di luar hukum keagamaan yang ada. Ya. Nah dari situ ya kita hanya bisa mohon maaf aja ke semua yang nggak suka. Ke berbagai Mohon pihak maaf, katanya mohon gitu. maaf ya. Mungkin Berisik gitu. kemarin ada pihak yang tersinggung oleh Iya. musik-musik Iya. yang diselenggarakan oleh Iya. tim hadroh atau Iya. tim apa gitu Iya. yang berkaitan dengan musik Islam. Iya, ya contohnya gitulah, ngadu lag aja lah yang sudah tradisi tiap tahun gitu kan. Sudah membudaya. Membudaya kan bikin berisik orang juga. Sampai tiang listrik dipukul lah, itu kan musik juga. Seng drum lah, apalah dipukul semua gitu kan. Itu salah satu seni musik di Islam kan itu. Iya, betul. Sebelum sholat juga kan ada pukul beduk. Oh gitu iya, ya. ya tradisi Orang orang tua zaman dulu. Iya. Yang sekarang mungkin sudah jarang Sudah ya yang mulai pudar. yang Mulai pakai bedug atau Iya. kokol gitu Iya, ya. dulu kan sampai Kalau- ada lombanya ya, lomba Iya, bedug ya. ada lomba bedug. Dulu. Kalau orang tua zaman dulu memang salah satu metode agar menyeru azan itu kan, Iya. menyeru sholat itu Iya. salah satunya pakai Iya. bedug gitu. Iya. Ya sama sih. Iya. Masalah bedug juga masih perdebatan lah Iya. kalau masalah hukum gitu Iya, mungkin. hukum agamanya. Tapi ya Iya, diambil iya. positifnya, Iya, yaitu betul. menyeru sholat Betul. dan sebagainya yang Betul. berkaitan dengan Iya. kegiatan sosial agama. Iya. Nah, itu eh, apa sekelumit cerita saya dari perjalanan karir musik misalnya di Cipta Harja ini. Justru segini Cipta Harja ini bagus ya, jadi saling menghargai lah gitu kan. Ada yang suka, ada yang enggak, ya belum terjadilah saling pukul apa sampai gelut lah gitu. Ricuh ya. Ricuh belum, alhamdulillah belum terjadi. Nih ada pertanyaan lagi nih, Iya. berkaitan tadi kan itu pengalaman secara umum, Iya. pengalaman secara personal yang berkaitan dengan orang gitu. Siapa sih orang yang paling berkesan ya menurut Mang Haji gitu? Oh, yang paling berkesan justru orang tua. Orang Karena tua, ya? orang tua yang pendukung awal kita. Ya pulang jam 2 dibukain kunci. Alhamdulillah gitu kan. Tapi marah nggak orang tua itu? Ya orang tua juga menyadari bahwa Menyadari. mungkin anaknya hidupnya di situ gitu. Iya, iya, iya. Mungkin sukanya itu, Iya. mungkinnya. Keduanya ya memang kebetulan mungkin kedepannya akan silaturahmi dengan ketua ya. Ketua beliau kan juga orang seni juga, cuma beliau seni bela diri ya. Ininya ya jurus apa namanya itu jurus 5. Jurus 5. Dia pernah seni juga gitu. Terus saya sering bercanda juga, kalau Ustadz mah seninya bela diri, kalau saya seni ngegandengan batur. Banyak yang benci. Negering di tabuhan hadro, aduh. Nyari Semakin buntu pusing. di tabuhan semakin pusing. Berkaitan dengan ini perkembangan Islam nih, kalau Iya. sekarang kan kita di Cipta Harja Islam tuh terbilangnya tentram, damai Iya. gitu kan, beda sama mungkin sama desa-desa Beda, yang lain beda, kan beda ya. beda. Kalau di Cipta Harja tuh walaupun banyak keragaman Agama. dari segi akidah, aliran, bahkan mungkin beberapa ormas yang dikatakan terlarang lah gitu Iya. ya, dikatakan terlarang, tapi hidup kita tuh tentram ya. Tentram. Nah, bagaimana nih pandangan Mang Haji, menurut Mang Haji
Islam, perkembangan Islam di Cipta Harja itu bagaimana? Perkembangan Islam di Cipta Harja ini sangat luar biasa bagus. Karena semua lembaga pendidikan formal ada di Cipta Harja. Dan di TK ya, TK, MI, MTS, Alia, perguruan tinggi mungkin belum ada ya. Ya, belum. Terus saya sudah survei di lapangan, hampir semua genre musik Islam tradisional ada di situ di kita. Bahkan yang modern yang pakai organ juga ada. Sudah ada ya. Sudah ada gitu kan. Walaupun ya eksistensinya belum terjaga baik lah ya. Maksudnya kadang-kadang kan kalau latihan teh rek kacaban we, latihan mau rek muludan we gitu kan. Kalau secara pengaturan keorganisasiannya belum ada ya, belum ada ya. Belum. Tapi baru secara kulturalnya mungkin sudah ya, kalau mau rajab mulu iya. gitu. Saya cenderungnya di seni budaya Islamnya sih di orang musik gitu. Kalau yang seni cabang yang lain seperti seni lukis atau kaligrafi saya kurang paham. Seni bela diri saya kurang bisa. Ekonomi bidang ekonomi paling nggak bisa. Iya, apalagi itu. Ya gitu, lewat musik Islam nih jadi lebih tertarik gitu. Maksudnya ya Wali Songo juga kan lewat wayang, gamelan, main wayang kan, wah banyak banget. Panggungnya aja kalau kita main wayang kan panggungnya 12 meter ke 12 meter tuh baru cukup. Karena banyak personil. Identik dunia panggung sih jadinya kita. Ini saran, iya. Saran buat anak muda, buat penonton semua nih. Iya. Bagaimana saran yang baik atau motivasi buat para penonton, buat anak muda, khususnya di generasi yang sekarang kan penurunan. Oh jelas. Ya, penurunan minat lah mungkin. Jelas. Penurunan minat. Mungkin sekarang anak-anak muda kita ya, para penonton, para pemirsa banyak sekarang beralih ke handphone. Iya, betul. Banyak ke handphone, main handphone. Ya menurut pendapat saya pribadi, untuk belajar seni khususnya musik ini diwajibkan. Sangat-sangat diwajibkan. Untuk mendidik hati kita supaya lebih damai, lebih tentram gitu. Kan jari-jari ini lewat musik berharga di situ. Jadi jari-jari ini bisa membuat bunyi yang bagus, yang enak didengar. Iya, gitu. Ya Islam sendiri dengan seni lebih indah gitu. Lebih dapat banyak lah orang-orang rekan-rekan kita yang mualaf ya lewat sini ya. Iya gitu. Kalau ini punya tokoh favorit gak yang menginspirasi gitu? Saya yang senang tuh kalau yang luar negeri itu Mustafa Atef, Syekh Mustafa Atef ada ya, yang penyanyi qasidah itu, yang penyanyi qasidah. Terus kalau yang dalam negeri Opik. Namanya saya Opik. Opik yang penyanyi legenda musik Islam ya. Legenda musik Islam gitu. Ya. Kalau yang di dalam kabupaten ya, guru saya lupa namanya, itu orang Cisarua. Iya, dia pemain gambus. Gitu. Saya lupa namanya itu. Saya idola banget di situ. Ya, harapannya mungkin nanti ke depannya kita di Cipta Harja ini melalui seni musik Islam bisa lebih mensiarkan lagi dakwah-dakwah keislaman. Iya, betul. Ya itu sih yang paling kita harapkan. Betul, karena ya khususnya yang tadi ya diwajibkan itu untuk ke seni tradisional lah. Contoh inilah, kalau pemain hadroh tuh minimal kan 10 orang. Kalau kita
main organ yang modern Ya cuma 2 orang, ya 2 orang 3 orang sama 3 orang sama penyanyi gitu ya. kan. Nah ke seni tradisional karena di sana banyak hikmah lah, bisa kerjasama kan, Silaturahmi, melatih pendengaran, silaturahmi gitu kan. Ya tradisionalnya yang lebih di ini kan. Bahkan ya beberapa acara juga kita bekerja sama dengan Paguyuban Hadroh Bandung Barat Cianjur, bahkan Itu Jawa lagi booming kalau di Iya. Cipatat ada Paguyuban Hadroh Bandung Barat Cianjur. Iya gitu. Ya saya lebih senang seperti itu. Tapi ya mohon dukungannya juga ke depannya ya, memang karena dunia panggung ini terus terang lah ujung-ujungnya duit. Sewa panggungnya aja udah Iya. duit gitu kan. Soalnya duit, listriknya duit gitu. Mohon dukungannya lah dari semua Pihak, pihak gitu. Servis alat duit gitu, belanja alat baru juga, alat musik baru. Terutama atau duit, dukungan gitu. dari Agnia ya. Iya, jelas gitu. Jelas Betul, ya, betul. dari Agnia. Maaf nih. Terakhir nih, tolong bantu kami dari Media Islam Cipta Harja agar akun medsosnya seperti YouTube mungkin atau TikTok, Facebook Iya. agar semakin ramai nih. Minta dukungannya sama Oke, Pak. siap. Silakan lihat ke kamera. Oke, semua yang menonton, semua pihak yang ada di Cipta Harja khususnya, tolong like, comment, and subscribe Ya, di Media Islam Cipta Cipta Harja. Harja. Nah. Saya sendiri udah ya. Kalau kru udah pasti Udah dong pasti. orang yang buat. Ya Nah. mungkin untuk Lebih di maju lagi, kesempatan- lebih berjaya lagi. Ya. Oke. Siap, amin. Semangat. Oke, semangat. Ya mungkin itu saja pada kesempatan ini Iya. kami mungkin dari tim Media Islam Cipta Harja sangat-sangat berterima kasih nih Sama-sama. kepada Mang Haji Iya, karena telah sama-sama. berbagi pengalaman, Iya. terus ya menyuarakan keluh kesahnya dan juga memberikan harapan dan doa Iya. kepada khususnya perkembangan seni Islam di Cipta Harja ya. Ya walaupun secara garis besarnya Iya. perjuangannya masih panjang, panjang. gitu, masih panjang. Panjang. Ya, terima kasih Iya. banyak Mang Haji. Iya. Oke, sama-sama. Bagi para penonton mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bertemu lagi di episode-episode yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, nit.